Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Ilmu Begal bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala karena marti siwi. Nurima mendongak ke atas dahan pohon dalam keadaan masih bingung apakah suaminya hidup kembali. Namun saat Nurima akan memanggil Jamal untuk yang kedua kalinya, lelaki itu malah terbang menembus dahan-dahan pohon yang rindang, lalu hilang begitu saja. Kamu rindu suamimu? Suara nenek-nenek mengagetkan Nurima yang membalikan badan. Sekitar 2 meter dari tempat Nurima berdiri, ada seorang nenek yang punggungnya bungkuk. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dan sarung kain batik yang motifnya pudar. Tangan kanannya menggenggam tongkat untuk menopang tubuhnya. Nurima melangkah mundur, ia ketakutan. Yang dia tahu di perkebunan ini hanya dia yang bermukim di sini. Nurima tidak pernah melihat nenek itu sebelumnya. "Siapa kamu?" Nurima bersandar pada batang pohon. Nenek itu malah terkekeh. Giginya yang sudah hitam semua terlihat jelas disinari cahaya lampu cantik. Aku Mbok Mariati, penghuni perkebunan ini. Penghuni? Anakmu digondol jurik. Dari mana kamu tahu? Sudah kubilang, aku penghuni perkebunan ini. Bu Mariati melangkah perlahan mendekati Nurima. Tanpa memperdulikan ucapan nenek itu, Nurima lari ke rumahnya. Ia mengunci pintu belakang, nafasnya terengah-engah. Perlahan ia mengintip kembali nenek itu dari celah pintu. Anehnya, nenek tersebut hilang entah kemana. Kamu rindu suamimu? Tiba-tiba Mbok Mariati sudah ada di belakang Nurima. Jelas saja Nurima berteriak kaget sekaligus ketakutan. "Aku mohon, jangan ganggu aku." Nurima tertunduk sambil merapatkan kedua telapak tangannya. Ia memohon ketakutan. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku malah mau membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu, Nek. Anakmu masih hidup, Nurima. Nurima terkejut, ia menatap nenek itu dengan serius. Masih hidup? Lalu di mana anak saya sekarang, Nek? Nenek itu malah terkekeh lagi. Kali ini ia mendekati Nurima. Ikutlah denganku kalau kamu mau melihat anakmu. Nurima menurut saja. Ia penasaran. Apakah ucapan Bu Mariati itu benar kalau anaknya masih hidup? Bu Mariati kemudian melangkah menuju pintu depan. Nurima meraih lampu cantik yang digantungkan pada dinding bilik dan korek api. Ia lalu mengikuti nenek itu. Mereka berdua berjalan memasuki perkebunan karet yang gelap. Hanya cahaya lampu cantik Nurima yang menjadi penerangnya. Mereka lalu melewati sungai kecil yang dalamnya hanya sebetis Nurima. "Kita mau kemana, Mbok?" Nurima penasaran. Sudah, ikuti aku saja.
Sebentar lagi kita akan sampai. Ia berkata tanpa menoleh pada Nurima. 1 jam berlalu mereka belum juga sampai. Kedua kaki Nurima rasanya tidak sanggup lagi melangkah. Ia ingin berhenti sejenak untuk beristirahat. "Mbok, boleh kita berhenti dulu?" Jangan, soalnya ada yang mengikuti kita dari belakang, kata Mbok Mariati sambil terus berjalan. "Dan jangan menoleh ke belakang." Mbok Mariati membentak. Dari tadi sebenarnya Nurima mendengar suara langkah kaki dari belakangnya, tapi dia tidak berani untuk menoleh. Dengan tergesa ia melangkah menyimbangi langkah Mbok Mariati. Kali ini Nurima sudah melewati perbatasan kebun karet dan masuk ke dalam hutan. Beberapa kali ia harus menyalakan lampu cantingnya yang sering kali padam tertiup oleh angin. Tidak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah gua. Tampaknya gua itu tidak pernah dijamah oleh manusia. Tumbuhan liar menjuntai menutupi lubang gua. Di sekelilingnya rumput liar tumbuh dengan subur. Mbok Mariati menyingkirkan rerumputan yang menghalangi mulut gua. Mereka masuk perlahan. Dan betapa terkejutnya Nurima saat melihat wujud Jurik dengan sangat jelas. Wujudnya seperti kuntilanak. Makhluk itu sedang berdiri di atas batu sambil menggendong bayinya Nurima. Bayi itu terlihat bergerak-gerak. Ia benar-benar masih hidup. Nurima mendekat. "Anakku." Baru beberapa langkah, ia mendengar sebuah batu yang bergeser menutupi lubang gua. Nurima panik. Ia berteriak meminta tolong. Menoleh ke sekeliling tapi Mbok Mariati menghilang entah kemana. Sosok Jurik itu melayang perlahan mendekati Nurima sambil membawa jabang bayi. Nurima terperangkap di dalam gua dan tidak bisa keluar. Sementara itu di lain waktu, Abe bergabung atas kematian kakaknya. Jasad Iwan diantar ke rumah dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya gosong. Tubuhnya hanya menyisakan tulang dan daging yang meleleh. Semua keluarga Iwan berkumpul, mereka menangis melihat nasib Iwan yang mati dengan mengenaskan seperti itu. Saat itu banyak orang yang melayat ke rumah Abe. Tapi di antara orang-orang itu ada seorang wanita yang menarik perhatian Abe. Dia adalah Mirna, seorang gadis tetangga kampungnya Abe. Baru kali ini dia melihat gadis itu. Ia sangat cantik, membuat Abe jatuh cinta pada pandangan pertama. Abe memang tidak suka basa-basi. Ia jatuh cinta pada Mirna dan langsung mendatangi rumahnya. Abe bermaksud ingin menikahi Mirna, namun tidak semudah itu meluluhkan hati Mirna. Sudah banyak orang yang datang ke rumah gadis itu, tapi semuanya tidak sanggup memenuhi mahar yang dipinta. "Aku bisa saja menikah denganmu, tapi aku minta mahar 30 ekor kerbau. Kamu sanggup?" Abe terkejut mendengar persyaratan mahar yang dipinta Mirna. Namun tanpa pikir panjang lagi, Abe malah menyanggupinya. Ia meminta waktu 1 bulan untuk mendapatkan 3 ekor kerbau. Abe berjanji akan memenuhi apa yang dipinta wanita itu. Iya, jelas saja Abe mengandalkan kemampuan begalnya. Satu-satunya cara untuk memenuhi syarat itu adalah dengan mencuri kerbau. Abe tahu itu bukanlah hal yang mudah, tapi ia yakin mendapatkan 30 kerbau itu dalam sebulan. Tidak mungkin Abe beraksi sendirian. Ia sudah memujuk beberapa rekannya dan tidak ada satupun yang mau bekerja sama dengan Abe. Urusan mencuri kerbau memang lebih sulit ketimbang membegal motor di jalan. Sudah banyak kasusnya para pencuri kerbau yang mati dibacok oleh warga. "Ayolah Obi, bantu gua. Kita bagi 2 hasilnya.
Curi 2 setiap kandang. 1 kerbau buat lu dan 1-nya buat gua. Suatu malam Abe mengunjungi rumah temannya yang juga seorang begal. Waduh, berat bos. Maling kerbau gampang ketangkep. Bisa tewas kita. Kenapa nggak bekal motor aja sih? Gua butuh kerbau buat ngelamar si Mirna. Ya kan lu bisa jual motornya terus beli kerbau. Dia minta 30 ekor. Sialan, banyak banget. Lu nggak akan bisa dapetin kerbau sebanyak itu. Si Mirna itu jelas nolak lu dengan ngasih syarat yang berat. Udah, cari cewek lain aja lah. Ombi menyalakan rokok. Ia hanya mengenakan kaos singlet sehingga tato macan di dadanya terlihat. Gak bisa, Mbi. Gua cinta sama dia. Ayolah bantuin gua. Obi seperti sedang berpikir lalu mengumpulkan asap rokoknya. Gua bisa bantu lu. Sekali aja ya. Seterusnya lu urus sendiri. Ya udah, nggak apa-apa. Udah ada target? Udah, Bi. Besok malam kita berangkat ya. Abe menyewa mobil truk. Mereka berdua berangkat ke sebuah perkampungan yang jauh dari tempat tinggal Abe. Ia tahu ada orang yang punya banyak kerbau di kampung tersebut. Kebetulan kandangnya berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, Abe memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke perkebunan sawit sambil membawa senter sebagai penerangnya. Dari kejauhan sayu-sayu terdengar suara lenggu kerbau. Nah, di sana kandangnya. Abe menunjuk ke arah barat. Mereka berdua membawa golok dan tali tampar untuk mengikat kerbau di bak mobil. Setelah berjalan beberapa menit, terlihat api unggun menyala di depan kandang kerbau. Pintu kandang didobrak menggunakan golok. Abe menyorotkan senter ke arah komplotan kerbau. Ambil yang besar. Abe mengikat tali pada kedua leher kerbau berbadan jumbo. Ia melemparkan ujung tali itu ke arah Ombi, kemudian ditarik perlahan. Sekitar 30 meter dari kandang kerbau, seseorang lelaki berteriak sambil mengacungkan golok ke arah mereka berdua. Sialan, maling ya? Itu pemilik kerbau. Setiap malam dia memang selalu memeriksa kandangnya. Hal itu tidak diperhitungkan Abe sebelumnya. Abe, bawa kerbau ini ke mobil, biar gua yang hadepin dia, suruh Ombi. Dengan ragu-ragu Abe menyeret kerbau itu. Ia mengkhawatirkan temannya, tapi ide Ombi itu ada benarnya. Lebih baik kerbaunya dibawa ke mobil dulu. Ombi berlari ke arah lelaki pemilik kerbau. Ia menyabetkan golok itu ke wajahnya tapi meleset. Si pemilik kerbau kini berada di belakang Obi. Giliran dia yang menghantamkan goloknya tepat di punggung Obi. Darah muncrat. Obi tersungkur. Sebelum si pemilik kerbau menghajar kembali, Obi lebih dulu melempar golok ke wajah lelaki itu. Namun lagi-lagi golok itu meleset dan hanya mengenai pundaknya saja. Mati kau! Teriak pemilik kerbau sambil menghantamkan golok itu ke tubuh Obi. Obi berhasil menghindar. Ia bangkit dan berlari menjauh dari sana. Si pemilik kerbau menoleh ke arah jalan, tapi mobil truk yang mengangkut kerbau sudah pergi. Ia kemudian lari mengejar Obi yang kabur ke arah perkampungan. Maling! Maling! Teriak si pemilik kerbau. Sialnya, Obi malah masuk ke perkampungan. Ia disergap oleh puluhan warga yang terbangun karena teriakan maling. Obi dipukuli dan ditelanjangi seperti binatang. Jangan dibunuh.
kata si pemilik kerbau. Kita tanya di mana temannya yang satunya lagi. Obi yang sudah babak belur malah tertawa meremehkan. Ia malah meludah ke muka si pemilik kerbau. Sampai gua mati pun gak bakal gua kasih tahu. Jelas saja kelakuan Obi memantik kemarahan warga. Ia kembali dipukuli salah seorang warga mengambil batu besar dan membantingkannya ke kepala Obi hingga pecah. Tubuh Obi lunglai, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia mati dengan keadaan mata melotot. Di sisi lain, 2B, 2 rekan kau tewas. Dan sekarang kau mau mengajakku? Enggak, B. Lagi pula tak banyak di daerah sini yang punya kerbau peliharaan. Abe lagi-lagi membujuk temannya agar mau membantunya mencuri kerbau. Kali ini kita curi kerbau di penangkaran, Bang. Wah. Itu lebih berbahaya, B. Penjaga kandangnya banyak. Kenapa kau tidak cari kerbau liar saja, ha? Aku sudah cari. Sekarang jarang ada kerbau liar seperti itu. Ayolah Bang Ali, bantu aku. Kita bisa hajar para penjaga itu. B, aku tidak bisa membantu kau. Sekalipun kita berkelahi dengan para penjaga itu, kita pasti kalah. Aku tahu. Di penangkaran mereka bahkan punya senjata api, B. Begini, aku benar-benar tidak bisa bantu kau. Tapi aku bisa sarankan sesuatu. Apa, Bang? Kau harus punya ilmu begal. Ilmu begal? Kau pergilah ke Jawa. Cari ilmu di sana. Dengan ilmu begal, tubuh kau akan kebal dan kau juga bisa menghilang. Badanmu akan menjadi sangat kuat, B. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bang Ali, sudah coba. Abe menunjuk temannya itu. Ali meraih segelas teh panas lalu menyeruputnya. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah Ali. Abe, aku ini begal senior. Aku juga rekan kakakmu yang sudah lama. Dulu aku pernah punya ilmu begal. Tak ada satupun yang bisa bunuh aku, B. Dikeroyok 20 orang pun aku masih bisa melawan. Dan mereka semua aku kalahkan. Ali kembali menyeruput teh hangatnya lagi. Sayangnya, ilmu itu sekarang sudah hilang, B. Loh, kenapa hilang, Bang? Aku malas bertapa. Seharusnya setiap 1 tahun sekali aku harus bertapa. Mereka berdua terdiam sejenak. Abe, dengarkan aku. Kalau kau mau berhasil mencuri kerbau di penangkaran itu, pergilah ke Jawa dulu, cari ilmu. Kira-kira berapa lama saya bisa menguasai ilmu itu, Bang? 2 minggu, itu bisa kurang. Abe terlihat sedang berpikir. Ia memalingkan pandangannya dari Ali. Ya sudah, alamatnya di mana, Bang? Balangandang. Di Balangandang itu desa mati. Hanya ada Ki Bamantara, seorang dukun sakti yang tinggal di desa itu. Berguluhlah padanya. Berapa duit, Bang? Jangan salah, B.
Ki Bamantara itu tidak butuh duit, asal kau menurut apa saja katanya. Abe tersenyum. Ia seperti menemukan titik terang. Setelah menguasai ilmu begal, ia berjanji akan menikahi Mirna dan juga membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh Iwan. Sebelum Abe pergi, Ali menuliskan dengan lengkap alamat desa Balangandang di atas kertas lalu menyerahkannya pada Abe. Keesokan paginya ia berangkat sendiri dari rumah menyeberang ke Pulau Jawa. Dari pelabuhan dia harus naik kereta dan berkali-kali naik angkot. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ia akhirnya tiba di pertigaan jalan desa Balangandang. Kata orang-orang yang ia tanyai di jalan, desa Balangandang sudah lama tidak berpenghuni. Jalan kecil menuju desa itu juga tertutup rumput liar. Sopir angkot menunjuk ke arah semak belukar saat Abe diturunkan. Nah, ini jalannya lurus ke sana, Mas. Abe terlihat bingung. Yang ia lihat hanya semak-semak belukar. Jalannya memang tertutup rumput. Soalnya sudah lama nggak ada yang ke sana, Mas. Lagi pula berbahaya. Angker banget loh, Mas. Saya lagi ada tugas, Pak. Nggak apa-apa. Nanti saya telusuri jalan ini pelan-pelan. Ya sudah, hati-hati ya, Mas. Sopir angkot memasang wajah kesal. Ia tahu kalau ada orang yang ke desa Balangandang pasti ada maunya. Entah itu pesugihan atau urusan gaib lainnya. Angkot itu pergi perlahan meninggalkan Abe. Tidak banyak barang yang Abe bawa. Hanya beberapa pakaian yang ia masukkan ke dalam tas gendongnya. Juga sebuah golok yang dibungkus dengan kertas koran. Abe mengenakan sepatu gunung hingga ia bisa menembus semak belukar yang tumbuh di sepanjang jalan itu. Hari sudah semakin malam. Abe harus segera sampai ke desa Balangandang. Medan yang ia tembus semakin sulit lantaran rumputnya semakin tinggi-tinggi. Ia bahkan harus sampai mengeluarkan golok untuk menebas rumput itu. Saat Abe sedang susah payah menebas rerumputan, tiba-tiba muncul seseorang dari balik rumput itu. Jelas saja Abe terkejut. Lelaki itu tidak mengenakan baju. Ia hanya mengenakan celana levis yang sudah kotor. Kedua kakinya juga nyeker. "Kamu Abe?" tanya lelaki itu. Tatapannya kabur seperti orang buta. Abe mengangguk. "Aku Gilang. Mari kuantar. Ki Bamantara sudah menunggumu." Abe heran. Dari mana Ki Bamantara bisa tahu kalau dirinya akan datang? Tanpa banyak tanya lagi, Abe mengikuti langkah Gilang dari belakang. Gilang menyibakkan rumput yang menghalangi jalannya, sementara Abe sesekali menebas rerumputan itu. Bersambung.